Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'du. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Shalawat beriring salam kita curah limpahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga majlis ilmu yang kita baca ini mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa, sebelum kita lanjut majelis Syairatus Shaumi fil Islam pada hari ke-7 ini, mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kita berdoa kepada Allah untuk diri kita masing-masing. Diri kita masing-masing agar Allah Subhanahu wa taala selalu hilangkan diri kita itu dari sifat-sifat yang menghancurkan amal perbuatan kita dalam perspektif Islam. Allah hindarkan kita dari riya, dari ghibah, dari namimah, dari sum'ah, dari syirk, asyiqaq, nifaq, su'il akhlak. Allah jauhkan kita dari segala macam hal-hal yang perkara-perkara yang menghancurkan amal baik kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah ala niyyah annallaha yubarri'una min syirqi wa syiqaqi wa nifaqi wa su'il akhlaqi wa na'udzubika minar riya wa sum'ah wal namimah wal ghibah wa na'udzubika ya Allah bin sab'i mubiqatil amal. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah. Nallaha yaqdu hajatana wa taqabbal da'watana wa yaslah sudurana wa tamim masru'atina wa barik auladana wa arzaqana wa kulla syai'in ma'ataitana wa yashfi mardana wa mardal muslimin wa yaghfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa yarzuqna birrahma fil hayati dunya wa ba'dal mamat wa yarzuqna ziyarata haramika ya rabbal alamin wa yarzuqna suhbata rasulika Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita, keluarga kita, saudara-saudara kita pada saat hari ini, kondisi sekarang ini dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dari wabah corona. Mudah-mudahan Allah segera mengangkat corona, Allah mengangkat wabah dan fitnah dunia ini agar kita bisa seperti biasa melakukan aktivitas kita dalam keseharian. Bapak Ibu sekalian, baik, kita lanjut. Nahnu nastamiru dirasatana ala maudhu syairatus shaum fil Islam. Kita lanjut kembali kajian kita di siang hari ini tentang puasa dalam perspektif Islam. Di bab-bab sebelumnya itu kita masih bicara tentang hukum menjatuhkan niat. Dari ulama mazhabul arba'ah sepakat bahwa puasa Ramadan itu waktu
menjatuhkan niat itu dari jam 6 ghurubus syamsi ba'dal maghrib ila tulu'il fajr sampai dengan waktu imsak. Dari keempat mazhab itu Imam Abu Hanifah menambahkan bukan hanya waktu menjatuhkan niat puasa itu dari sejak maghrib, setelah maghrib sampai dengan imsak atau fajar shodiq saja. Bahkan jika orang yang berpuasa memanjangkan waktu niat itu sampai dengan siang hari, jelasnya sebelum waktu zuhur, maka niatnya itu sah. Artinya tetap puasanya jadi. Menurut Imam Abu Hanifah ditambah, beliau menambahkan. Kalau Imam Syafi'i mengecualikan yang seperti itu, model seperti itu menjatuhkan niat di siang sampai dengan siang hari sebelum zuhur itu hanya berlaku dalam puasa sunnah. Adapun puasa wajib tidak berlaku. Itu menurut Imam Syafi'i menambahkan. Imam Maliki menambahkan untuk menjatuhkan niat dalam berpuasa yang puasanya itu terus-menerus dilakukan seperti Ramadan dan puasa kafarat, maka boleh menjatuhkan niat satu kali saja. Artinya niat satu kali untuk 30 hari. Niat satu kali untuk 3 hari dalam puasa kafarat. Nah itu tambahan dari catatan dari Imam Maliki atau mazhab Malikiyah. Masih kita berbicara dengan mazhab Hanabilah atau Imam Hambali dan yang lainnya, beliau mewajibkan menjatuhkan niat itu baik puasa sunnah ataupun puasa fardu yang disebut Ramadan itu dalam mazhab beliau jika kita menjatuhkan niatnya annahu yajibu iqa'un niyati kulla yaumin di setiap hari. Jadi menjatuhkan niatnya setiap hari ya. Maksudnya setiap malam seperti Imam Asy-Syafi'i. Puasa sunnah atau puasa wajib Ramadan. Jadi itu ada 4 berarti ya, 4 kajian kita sebelumnya itu yang membahas tentang iqa'u niyah, menjatuhkan niat. Nah, sekarang kita lanjut lagi. Amma min haitsu kaifiyatun niyati faqad ittafaqat al-mazahibu al-arba'atu ala wujubi ta'yinil manwi min kaunihi fardhon au naflan au qada'an. Wal qadrul kafiyu min niyati ayya'lama as-sha'imu biqalbihi annahu yasumu sauman muayyanan wa yusannu an-nutqu bil lisani wa tara ba'dul mazahibi kal malikiyati inna niyata kafiyatun misral qiyami lil suhur wa tara waqtal fajri lil imsaki anil muftirat. Oke, masih kita bicara fokus tentang menjatuhkan niat, hukum menjatuhkan niat dalam berpuasa. Karena jika tidak menjatuhkan niat dalam puasa itu dipastikan sepakat ulama mazahibul arba'ah itu tidak sah puasanya, tidak dapat pahalanya jika tidak menjatuhkan niat.
Nah, mereka berselisih pendapat, berbeda pendapat, bukan niatnya, tapi kaifiyatu ilqa'in niyah. Jadi cara waktu menjatuhkan niat itu yang mereka perdebatkan tentang waktunya. Kalau status niatnya itu wajib untuk melaksanakan puasa Ramadan. Nah, malah di sini ditambahkan amma min haitsu kaifiyatun niyah, adapun cara menjatuhkan, bagaimana menjatuhkan niat, cara menjatuhkan niat, mentakyin niat, itu ulama-ulama mazhabul arba'ah itu sepakat ittafaqat al-mazahibu al-arba'atu ala wujubi ta'yinil manwi min kaunihi fardhon au naqlan au qada'an. Bahkan menentukan kita mau puasa sunnah, mau puasa wajib, mau puasa qadha, itu ala wujubi ta'yin, wajib dipastikan keinginan orang yang berpuasa mau melaksanakan puasa apa. Itu kaifiyah niyah. Saya ulangi. Mazhabul arba'ah sepakat bahwa wajib hukumnya menentukan apa yang diniatkan oleh orang yang berpuasa. Min kaunihi fardon au naflan au qada'an. Apakah puasa yang ingin dilakukannya itu puasa wajib seperti Ramadan, atau puasa naflan seperti Senin Kemis, atau puasa qada'an bagi wanita atau orang yang sakit tidak melaksanakan puasa Ramadan, di bulan yang berikutnya itu sembuh, maka ia wajib mengqadanya. Nah, itu wajib di ta'yinul manwi, ditentukan hal yang ingin diniatkan. Tapi wal qadrul kafiyu minan niyah ay ya'lama shaim biqalbihi annahu yasumu sauman muayyanan. Tapi batas yang paling sederhana, batas yang paling kecil, batas yang paling bawah, yang menentukan itu cukup diri kita, hati kita yang akan meniat. Seperti saya mau niat puasa sunnah, saya mau niat puasa wajib, saya mau niat puasa bayar kifarat, saya bayar qadha, itu wajib ditentukan puasanya. Seperti kalau kita Ramadan, nawaitu sauma godin an adai fardi syahri Ramadana. Puasanya puasa fardu, lalu bulan Ramadan itu dipastikan. Itu disebutnya ta'yin, wujubu ta'yin niyah. Wa yusannu an-nutqu bil lisan. Dalam pendapat yang 4 ulama mazhabul arba ini disunahkan diucapkan dengan lisan. Tapi wa tara ba'du al-mazahib wa tara ba'dul mazahibil kal malikiyati annaniyata kafiyatun misal qiyamil suhur. Kalau menurut Imam Maliki dan mazhab Maliki, cukup niat itu sesuai dengan perlakuan kita. Kalau kita di malam hari itu sahur, kita qiyamul lail, lalu kita sahur. Nah, sahur itu ya dulu ala annaka yasumu fin nahari. Sahur itu menandakan bahwa antum, bahwa kalian, bahwa kita itu
puasa dengan syarat tetap melaksanakan imsak minal muftirat. Jadi itu kaifiyatun niyah. Jadi kaifiyah niat itu, cara kita meniat itu, tentukan puasanya, puasa wajibkah, puasa sunnahkah, puasa qodokah, puasa kafarkah. Lalu mengucapkan niat itu dalam buku beliau Sa'id Asyur ini sunnah. Walaupun saya beberapa buku itu baca bahwa niat talafuz niat itu bid'ah. Talafuz niat itu bid'ah. Membantu hati untuk menentukan niat dalam semua pekerjaan itu bukan yang dianjurkan atau bukan perbuatan Rasul. Tapi lepas dari itu silakan saja. Yang penting kita punya buku referensi, kita punya buku panduan, kita punya buku marojia, yang ini akan kita bisa pertanggungjawabkan buku ini nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika kita bertemu Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam kapasitas seorang ilmuwan itu atau orang yang punya ilmu dan mencari ilmu itu punya keuntungan yang luar biasa. Kenapa punya keuntungan? Karena si A punya guru. Gurunya belajar dari B ke C terus sampai musalsal kepada Rasulullah SAW. Itu ada sanadnya. Maka jika kita mencari ilmu disandari dengan sanad. Sanad artinya ada guru yang membaca, yang ngerti, yang paham, ada referensinya, ada buku rujukannya. Nah, ini akan punya sanad. Terus dari buku ini katakan kecilnya contohnya. Ibu ke saya punya guru. Guru saya punya guru. Guru saya punya guru, terus sampai kepada Rasulullah SAW. Itu kalau mencari ilmu berdasarkan guru. Makanya dalam hadis itu, dalam beberapa hadis itu, orang yang tidak punya guru, maka saya lupa tuh hadis atau maqalatul ulama ya. Orang yang tidak punya guru, maka gurunya syaitan. Coba nanti saya lihat di mustalah hadis itu hadis ataukah maqalah ulama. Nanti akan saya sampaikan di pertemuan berikutnya, itu hadis atau maqalah ulama. Tapi yang jelas orang yang tidak punya guru, maka gurunya syaitan. Dari sisi tarbiyah, kita punya guru kita punya guru, terus sampai dengan ke atas. Nah, itu tadi saya bilang, kita yang mengatakan bahwa puasa, menjatuhkan puasa Ramadan itu wa yusannu an-nutqu bil lisan, maka disunahkan diucapkan niat itu dengan lisan. Sebetulnya itu riayah murafiqah ala qulubina, itu mendampingi hati kita. Supaya hati ini terus terdampingi, kita ekspresikan dengan talafuz biniyah. Seperti nawaitu sauma ghadin an adai fardi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Itu talafuz niat. Di mana niatnya? Tetap di hati. Sekarang hatinya nggak niat, lisannya mengucap seperti itu, tidak jadi niatnya. Karena niat itu bukan pekerjaan mulut atau lisan, tapi niat itu pekerjaan, aktivitas yang selalu dijatuhkan kepada hati, niatnya. Maka dari itu, menurut Imam Maliki itu, dia bangun sahur saja ya dulu ala annahu
yanwi fi siam. Dia sahur saja itu pasti mengindikasikan, mengarah bahwa ia pasti puasa di siang mau puasa. Itu kalau menurut Imam Maliki. Nah, sekian banyak persepsi ulama-ulama fiqhiyah dalam ilqa'u niyah ini, maka niat puasa ini menjadi barang yang mahal. Gitu. Jadi kalau saat sebuah teks yang diperdebatkan, yang diperselisihkan, yang dibuat syawahid, hujah, dalil oleh para ulama, ya dulu ala maudhu muhimmah, itu menunjukkan bahwa tema itu memang tema yang punya yang menarik gitu untuk dibahas. Wa qad zakara an-Nawawi rahimahullahu taala fi kitabih Syarh Muslim anna ma'na saumi fi syar'i wa imsakun makhsusun fi zamanin makhsusin bi syara'ita makhsusatin. Ini sudah masuk kepada kurun selanjutnya. Jadi Imam Nawawi dalam kitabnya Syarh Muslim, Imam Nawawi dalam bukunya Syarh Muslim, beliau katakan niat itu dari perspektif agama, syara, istilah itu imsakun huwa imsakun makhsusun fi zamanin makhsusatin bisyara'ita makhsusatin. Jadi niat itu menurut Imam Nawawi itu menahan diri secara khusus pada waktu yang khusus dengan syarat yang khusus. Gini maksudnya. Puasa dalam menahan diri itu secara spesial. Waktunya pun puasa itu spesial. Syarat-syaratnya pun spesial. Jadi khusus dia. Jadi tidak banyak seperti puasa-puasa lainnya. Niatnya ditentukan. Kemudian syaratnya ditentukan. Menahan dirinya imsak ditentukan. Atau bahkan secara waktu imsaknya pun ditentukan. Wa qila aidan wa imsakun anil akli wa syurbi wa ikhtilatun nisa'i fil laili hatta al fajri wa i'dadan li anfusi wa tarbiyatan li iradati ala tarki kabhi jima'i kasyahawat kabhi asyahawati kal jima'i liyuqwa sahibuhu ala tarkil al-madari wal muharamati. Jadi beliau tambahkan lagi bahwa yang dimaksud dengan imsak zahir dan juga imsak batin. Wal imsaku al-makhsusu fi zamanin makhsusatin huwa al-imsaku anil akli wa syurbi wal jima' ay al-muftirati minasyahawatil batin wal farj ibtigha'an liwajhillahi ta'ala. Itu yang disampaikan Imam An-Nawawi dalam bukunya Syarhul Muslim terkait dengan ilqa'u niyah, menjatuhkan niat dalam berpuasa Ramadan. Ini saya baca dalam buku yang lain. Ketika para ulama terus mengupayakan kualitas puasanya untuk mendapatkan ridha Allah, pahala Allah, bukan hanya terkait dengan hal-hal yang zahir. Mereka para ulama salafus saleh justru sedang mendesain puasa itu
dari sisi tinjauan batin, hatinya, spiritualnya. Laisa zahiron. Nah, nanti insya Allah sedikit lagi ini kita akan masuk ada kualitas puasa itu yang dilakukan oleh para ulama-ulama atau ulama salafus shalihin. Nanti insya Allah kita akan kupas di bab ini juga. Ini ada shaumus shalihin innama yuhassilu ala siyami Ramadan. Nanti akan kita buka insya Allah sebentar lagi. Oke, nah itu terkait dengan ta'rif as-saum. Ta'rif as-saum, definisi saum menurut ulama-ulama mazahib dan ulama fuqaha yang sudah berkontribusi dalam keterangan di buku ini. Jadi itu sudah selesai tentang definisi puasa atau menjatuhkan puasa, ta'inu saum wa yuntiqu lisan bi labzut niyah, itu semuanya sudah tersampaikan di pembahasan kita ini. Nanti insya Allah kita akan masuk ke bab berikutnya, itu darajatus saumi, artinya tingkatan-tingkatan puasa akan dikumpas tuntas insya Allah dalam buku ini. Sekedar prolog saja, di sana ada saumul batni, saumul farji, saumul aini, saumul uzuni, saumul lisani, saumul atrofi, ditambah lagi dengan di sini tambah lagi dengan saumu al-fikri. Insya Allah kita akan bahas di kesempatan kali ini. Nah, ibu bapak sekalian, 10 menit lagi ini sudah kita diingatkan oleh program ini akan selesai. Nanti kita lanjut lagi setelah itu. Nah, di waktu 10 menit ini ke depan ini, bagi ibu bapak yang ada pertanyaan atau apa saja, silakan bisa kita sama-sama pecahkan. Jika bisa saya jawab, insya Allah saya jawab pada kesempatan langsung. Kalaupun tidak bisa saya jawab, insya Allah saya akan baca, saya akan cari referensinya, saya akan sampaikan pada pertemuan berikutnya. Karena ini kita majelis ilmu. Oke, Bapak Ibu sekalian, barangkali Ibu Lia, Ibu Nopi, ayo kalau mau bertanya saya persilakan. Kalau tidak, nanti akan di-off dulu dengan sendirinya. Nanti kita maju lagi, baru kita akan bahas di sini agak menarik tentang darajatus shaum. Jadi tingkatan puasa itu bagaimana? Nanti kita dapat di posisi yang mana? Nah, oleh karenanya, Bapak Ibu sekalian, ulama-ulama salafus saleh ketika bicara tentang puasa, mereka semuanya itu yasta'iduna shaum laisa fi ayyami Ramadan. Mereka itu menyiapkan puasa Ramadan bukan di bulan Ramadan. Bal hum yasta'iduna salasa syuhurin qabla Ramadan. Mereka ulama-ulama saleh, salafus saleh, para orang-orang cerdas dalam beribadah itu menyiapkan puasa Ramadan itu 6 bulan sebelumnya. Jadi 6 bulan sebelumnya mereka sudah menyiapkan. Bahkan ulama-ulama yang konsisten untuk membidik hati dalam beribadah itu yasta'iduna Ramadana fi sanatin kamilatin. Mereka itu adalah orang-orang yang sangat luar biasa. Menyiapkan Ramadan dalam tempo waktu setahun sebelumnya sudah disiapkan. Berarti tulu hayatihi yasta'iduna atau istimrarul ibadatillahi azza wa jalla. Berarti mereka secara keseluruhan dalam 12 bulan dalam setahun itu kehidupan para ulama-ulama yang kontinu dalam beribadah kepada Allah itu selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya mereka mengatakan menyiapkan
keistimewaan bulan Ramadan saat ini itu 1 tahun sebelumnya sudah disiapkan. Ada yang tadi 6 bulan. Wa kaifa nahnu nasta'iddu Ramadan. Bagaimana kita sekarang masing-masing menyiapkan Ramadan? 1 hari kah? 2 hari kah? 3 hari kah? Wal ulama as-salihin yasta'idduna Ramadan mundu sanatil kamilah. Sejak tahun-tahun sebelumnya itu sempurna setahun disiapkan untuk Ramadan. Ya mudah-mudahan kita ini setelah kita tahu bagaimana mereka menyiapkan Ramadan, bagaimana keagungan Ramadan, bagaimana mereka beramal di Ramadan, ternyata mereka sudah menyiapkannya jauh-jauh hari sudah menyiapkan Ramadan. Nah ini nanti insya Allah di bab ini kita akan masukkan bagaimana puasanya orang-orang yang soleh. Saumu solihin, puasa-puasa orang yang soleh. Oke, baik. Jadi sebelum ini ada 2 menit lagi dia akan off programnya. Nanti kita masuk lagi. Ayo, mungkin ada yang mau bertanya. Kalau tidak, ya saya off dulu. Nanti kita langsung masuk lagi ke bab berikutnya, Darajatus Shaum. Tafadhol Ibu.